Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe, ikuti akun saya, jangan lupa follow ya. Hari ini kita akan khusus berbicara tentang cara memuliakan Allah yang benar. Ya, kadang-kadang kita berpikir memuliakan Allah itu yang bagaimana ya? Bentuk konkretnya, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Apa sih arti memuliakan Allah? Mari kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah itu apa, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jangan bingung. Memuliakan Allah bukan berarti membuat Allah lebih mulia loh. Ingat, memuliakan Allah bukan berarti bahwa Allah bergantung kepada ciptaannya atau bahwa kemuliaannya ditentukan oleh seberapa banyak ciptaannya mau memuliakan Dia. Itu konsep yang salah loh guys. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29a dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jika kita memberikan kemuliaan yang memang adalah milik Allah, itu memuliakan Allah bukan berarti membuat Dia menjadi lebih mulia loh ya. Jangan salah. Di akhir surat Roma pasal 11, Paulus memberikan pertanyaan retoris dengan berkata begini Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang telah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah harus menggantikannya? Ya kan? Jawabannya jelas tidak ada. Ya. Karena tidak satu makhluk pun yang memberi sesuatu kepada Allah. Di mana Allah harus berhutang kepada makhluk itu? Kan gak mungkin ya Bapak Ibu Saudaraku. Segala sesuatu berhutang kepada Allah. Ya mana mungkin, kan begitu. Jadi memuliakan Allah itu bukan berarti membuat Allah lebih mulia. Ingat itu ya. Tolong diingat-ingat. Memuliakan Allah juga bukan berarti terbatas hanya pada hal ibadah, kebaktian. Memuliakan Allah bukan hanya memuji Tuhan saja Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hanya memberikan persembahan, memberikan perpuluhan di gereja. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah yang kita ikuti dengan rutin. Nah, betul bahwa ibadah adalah salah satu cara untuk memuliakan Allah tentunya. Tetapi memuliakan Allah tidak bisa dibatasi hanya pada ibadah saja Bapak Ibu Saudaraku. Jika demikian, apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Alkitab mengajarkan 6 hal bagaimana memuliakan Allah. Tapi kita bahasnya tidak banyak hari ini karena waktunya singkat ya Bapak Ibu ya Saudaraku. Pertama yang akan saya bahas adalah memuliakan Allah berarti puas dengan Allah. Menikmati Dia seumur hidup kita. Bukan kebetulan kalau saya berbicara seperti ini ya. Memuliakan Allah itu harus dalam arti kita dapat menikmati Allah. Sudahkah Anda puas? Sudahkah Anda puas dengan pemeliharaan Allah? Sudahkah Anda puas menikmati janjinya Allah, menikmati kuasa Allah, kehadirannya? Sudahkah Anda menyampaikan semua kehidupan hal-hal duniawi dan berkata, punya Yesus saja sudah cukup. Ya Bapak Ibu Saudaraku, orang yang memuliakan Allah juga akan menikmati Dia. Jadi tidak perlu mencari ilah-ilah lain tentunya. Dalam Mazmur 73 ayat 25, Asaf mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Ya, lalu ayat 26 Asaf menegaskan, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku bagianku tetaplah Allah selamanya. Ketika Asaf merasa puas bersama Allah dengan memiliki Allah, bukan terutama karena dengan berkat-berkatnya saja. Banyak orang berpikir suka dengan Tuhan karena suka berkatnya saja. Ya, jangan keliru ya Bapak Ibu Saudaraku. Asaf telah memuliakan Allah. Mazmur Asaf ini menunjukkan pengakuan Asaf bahwa Allah itu lebih mulia daripada yang lain. Menurut
asap mengakui bahwa Allah lebih berharga dan lebih bernilai dari apapun yang ada di dunia ini. Apakah Anda setuju? Bahkan lebih bernilai daripada diri kita sendiri loh Bapak Ibu Saudaraku. Itu sebabnya dia berkata, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Orang yang puas dengan Allah, mereka pasti memuliakan Allah. Bukan menghujat Allah, bukan memaki Allah. Mereka seolah-olah ingin memberitahu orang lain bahwa Allah sajalah yang paling berharga dalam hidupnya. Itu pengakuan Asaf. Demikian mereka telah memberi kemuliaan kepada Allah. Sudahkah kita menganggap Allah lebih mulia dari apapun yang ada di dunia ini? Kedua, memuliakan Allah itu berarti mengucap syukur kepada Allah. Ya, di dalam Roma 1 ayat 21 Paulus menyinggung tentang orang-orang yang berdosa saat itu, yang menyembah berhala, hidup di dalam dosa. Di sana Paulus mengatakan dengan jelas mereka tidak memuliakan Allah atau mengucap syukur kepadanya. Bahkan mereka tidak memuliakan Allah dan tidak mengucap syukur kepada Allah. Jadi Paulus mengaitkan antara memuliakan Allah dengan mengucap syukur kepada Allah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, karena itu bentuk memuliakan Allah. Hal yang sama yang kita lihat dalam Lukas 17, dalam kisah Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta saat itu. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam kan. Di tengah perjalanan mereka semua telah sembuh, 10 orang itu tadi. Tetapi anehnya yang kembali cuma 1 orang saja, bukan? Namun di antara 10 orang tersebut hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus dan mengucap syukur. Ya, di mana yang lain? Apakah hanya orang ini saja yang sembuh? Bapak Ibu Saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa mengucap syukur identik dengan memuliakan Allah. Ya Bapak Ibu, jika kita ingin memuliakan Allah, mengucap syukurlah kepadanya. Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ya Bapak Ibu Saudaraku, yaitu ucapan bibir kita yang memuliakan Allah tentunya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya itu yang bagaimana sih? Ya, ucapan syukur kita kepada Allah atas pemeliharaannya, atas kasih setianya, atas keselamatannya, atas kebaikannya. Banyak hal membuat kita bersyukur untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mengucap syukur kepada Allah cara untuk memuliakan Dia. Ya Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang ada dalam keadaan kita? Walau kita susah, sakit, menderita, dalam keadaan terpuruk, apakah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Jika kita ingin memuliakan Allah, mari kita harus mengingat 2 hal ini. Saya tidak membahas 6 tapi membahas 2 saja. Menikmati Allah, puas dengan Dia. Yang kedua, ucapan syukur. Ya, ini yang penting Bapak Ibu Saudaraku. Apakah kita sudah memuliakan Allah dalam hidup ini? Jadi memuliakan Allah tidak hanya terbatas ibadah, tidak terbatas ritual agama saja, tapi kita menikmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Memiliki Allah saja sudah sangat cukup. Dia adalah segalanya buat saya dan segalanya buat kita semuanya. Jadi Anda ingin apa lagi? Di luar Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Segala kenikmatan dunia itu hanya sesaat, tetapi bersama Tuhan, keintiman bersama Tuhan, hadirat Tuhan itu membuat kita menyampaikan keinginan duniawi dan mengutamakan Yesus, memuliakan Allah dalam segala hal, puas dengan Dia dan jangan lupa bersyukur kepada Dia. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya.